Sobat Muda, kembali lagi di program Upercast Universitas Pertamina Podcast episode keempat. Nah, hari ini pastinya Upercast akan kembali lagi membahas terkait dengan isu-isu yang lagi happening banget nih di Indonesia. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita masuk berdiskusi terkait dengan isu yang akan dibahas hari ini, perkenalkan, nama saya Ricky Suwandi. Saya merupakan lulusan Universitas Pertamina program studi ilmu komputer angkatan 2017 dan partner saya hari ini saya Erwin Setiawan, dosen program studi ilmu komputer. Nah, jadi hari ini tuh kita akan membahas terkait dengan isu penghapusan jaringan 3G di Indonesia, Pak. Tapi sebelum itu saya perlu mengingatkan Sobat Muda semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share postingan ini apabila bermanfaat bagi teman Sobat Muda semuanya ya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai ini Pak, penghapusan jaringan 3G di Indonesia, pastinya ini kan relate banget dengan kondisi kita yang sekarang ya. Pandemi yang sekarang tuh kita ngadain kuliah aja secara online. Nah, dan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa itu adanya apa ya, kayak lelet gitu, lemot gitulah. Ya, kalau misalnya masuk ke Zoom atau ya platform untuk belajarnya gitu, kira-kira itu disebabkan oleh apa sih, Pak? Ya, kalau internet lambat sebetulnya banyak faktor ya. Tapi kalau misalkan bicara di belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, itu kan biasanya orang mengakses internet menggunakan telepon seluler. Ya, jadi yang pertama bisa disebabkan karena sinyalnya jelek, misalkan ya, sinyal radio yang diterima oleh telepon smartphone kita nggak bagus lah, mungkin karena banyak halangan gitu di tengah gitu ya, atau jarak yang terlalu jauh dengan base station. Yang kedua juga mungkin teknologi yang digunakan ya, karena tidak coverage kita tidak semuanya di seluruh Indonesia begitu ya tercover oleh jaringan internet berkecepatan tinggi, khususnya dalam hal ini jaringan seluler ya, yang menjadi infrastruktur utama ketika mahasiswa atau misalkan pegawai bekerja dan belajar dari rumah. Kan kalau misalkan kita di kantor kita pakai internet kantor, pakai wifi. Tapi kalau di rumah kan kita ya mungkin ada yang pakai berlangganan internet menggunakan fiber optik, tapi kan tidak semua. Betul. Coverage-nya tidak menyeluruh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi Pak, kalau misalnya yang isu sekarang ini kan terkait dengan penghapusan jaringan 3G ya. Nah, dan kita juga tahu bahwa jaringan di sini tuh bukan hanya 3G doang, ada jaringan 4G dan 5G. Kira-kira perbedaannya apa sih Pak antara jaringan 3G, 4G, and 5G? Mungkin teman Sobat Muda yang ada di rumah pengen tahu juga. Kalau untuk kita ya, termasuk Sobat Muda, untuk end user yang paling yang paling bisa dirasakan perbedaannya adalah kecepatan akses internet ya. 3G itu dia lebih lambat dibanding 4G dan 5G. 3G, karena ya teknologi lama ya 3G itu. Kemudian 4G mungkin sekitar di Indonesia 8 sampai 9 tahun lebih muda dibandingkan dengan 3G. Nah, sekarang operator sudah mulai masuk ke 5G. Seperti kita kenal kan waktu ada MotoGP di Mandalika ya. Pertamina Mandalika itu. Nah, operator sudah mulai menggunakan 5G di sana. Karena pasti kan ada live streaming ya. Dan itu kan agak jauh di ujung Indonesia sebelah timur gitu ya. Nah, ini sangat membantu. Saya kira untuk end user itu lebih ke arah kecepatan. Oke, jadi lebih kecepatan internetnya ya guys ya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya jaringan 3G dihapuskan, dampaknya apa sih Pak? Ya, dampaknya begini. Dampaknya itu bisa terbagi menjadi kepada beberapa pihak. Yang pertama, end user dulu ya. Kalau misalkan end usernya berpindah ke 4G, dampaknya ya kecepatan internet menjadi lebih baik. Ya. Kemudian menjadi lebih leluasa dalam memanfaatkan jaringan internet. Karena misalkan di daerah di seluruh Indonesia itu kan subscriber pengguna seluler itu data yang terakhir saya baca itu sudah di atas 100% jumlah penduduk. Jumlah subscriber ya, bukan jumlah pengguna tapi jumlah subscriber. Jadi satu orang tuh bisa punya lebih dari satu nomor telepon seluler. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah pengguna internet nomor
termasuk salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Jadi ada Cina, ada Amerika, ada India, Indonesia ada di antaranya. Nah, kemudian selain itu, internet hampir digunakan di semua bidang kehidupan. Apa sekarang coba? Pendidikan ya. Kemarin kan kita kuliah daring. Apa lagi? Fintech, keuangan, hiburan, entertainment, ya, selebgram, vlogger, ya, Betul. tiktoker. Yes. Kemudian bidang dari mulai entertainment, edukasi sampai bisnis menggunakan internet. Nah, kalau misalkan kecepatan internet itu membaik, maka kegiatan-kegiatan yang sudah berbentuk digital ini, ekonomi digital, kemudian pendidikan, ya, digital transformation menjadi lebih cepat, lebih baik karena infrastrukturnya sudah siap. Saya kira itu untuk customer. Untuk misalkan provider selulernya memelihara jaringan 3G itu menggunakan teknologi yang berbeda dengan jaringan 4G. Jadi provider seluler sendiri sekarang kalau misalkan 3G dan 4G berjalan bersamaan, jadi ada biaya pemeliharaan untuk dua sistem yang berbeda. Nah, kalau satu hilang kan biaya pemeliharaannya menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien. Nah, kalau sudah lebih efisien gitu kan, kemudian cost-nya bisa digunakan untuk misalkan peningkatan perluasan coverage 4G dan bahkan untuk pengembangan 5G ke depannya. Bagi pemerintah tentunya ini mencapai target pemerintah ya untuk meningkatkan aksesibilitas internet sampai ke daerah 3T. Saya kira itu ya manfaat penghapusan 3G, kemudian asal jangan cuma dihapuskan, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan coverage 4G sebagai penggantinya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya itu kan tadi dari manfaat penghapusan 3G-nya. Nah, kalau manfaat berpindah ke 4G-nya itu gimana, Pak? Ya, manfaat berbeda begini. Jadi kalau misalkan kita berpindah dari 4G ke 3G, selain SIM card-nya, dari 3G ke 4G, selain SIM card-nya kan handset-nya juga harus diganti. Nah, kalau sudah berpindah ke 4G, tentu akses internet menjadi lebih cepat. Ya, pelaku ekonomi kreatif misalkan ya, sekarang yang ada di, gini deh, pariwisata yang ada di pelosok Indonesia sana ya, kan pariwisata sekarang trennya itu pariwisata alam. Betul. Berbasis komunitas, ya. Nah, mereka bisa tuh update konten berbasis video ke internet kalau kecepatan internetnya baik. Satu. Yang kedua, kalau kita misalkan ke daerah pelosok, lihat kondisi alamnya bagus gitu. Sekarang yang pertama terbersit apa kira-kira? Apanya, Pak? Datang, wah bagus nih. Iya, Posting kan? Iya, pastinya. Posting kan? Ngedokumentasi. Iya. Nah, kalau live Instagram gitu kan dia perlu kecepatan yang tinggi kan? Betul. Nah, jadi yang ke satu dia mengundang mengundang wisatawan untuk datang ya, misalnya ini contoh ya. Kemudian yang kedua juga ikut mempromosikan. Nah, itu dari segi pariwisata saja. Dari segi pendidikan misalkan ya. Sekarang kan mahasiswa kesulitan nih, Pak, saya tidak bisa nih kalau terus-terusan buka kamera karena kondisinya lambat. Ya, pendidikan juga akan terbantu. Video conference menjadi lebih mudah, sharing materi pembelajaran dalam bentuk multimedia menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian mahasiswa juga kalau misalkan ingin mencari, mengunduh atau mengunggah materi pembelajaran yang menggunakan gambar misalkan atau video juga menjadi lebih mudah. Oke. Saya kira itu. Jadi dampaknya ya bukan hanya berpindah dari 3G ke 4G saja, tapi dampak ikutannya saya kira juga banyak gitu ya, dari berbagai bidang. Oke. Jadi menarik banget ya sobat muda, informasi terkait dengan penghapusan jaringan 3G di Indonesia dan apa saja manfaatnya jika beralih ke 4G gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya perlu menginformasikan ke sobat muda yang ada di rumah bahwa saat ini Universitas Pertamina lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru nih Pak. Nah, jadi di sini tuh ada 2 jalur, teman-teman. Yang pertama ada jalur seleksi nilai raport yang dibuka sampai tanggal 30 April 2022 dan ini tanpa tes ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua ada ujian masuk online yang dimana pendaftarannya ini sampai 21 April tahun 2022 dan ujiannya akan dilakukan pada tanggal 23 April 2022. Nah, selain itu saya juga perlu menginformasikan ke sobat muda semuanya bahwa
Universitas Pertamina juga menyediakan beasiswa nih teman-teman semua. Jadi tersedia beasiswa dengan total 23 miliar bagi mahasiswa baru dan aktif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi, nah kalau misalnya membahas tentang jaringan, kira-kira ada nggak sih program studi yang ngebahas tentang ilmu ini nih Pak? Ya, di program studi ilmu komputer Universitas Pertamina, kita ada beberapa mata kuliah ya, yang berkaitan langsung dengan jaringan. Ada mata kuliah jaringan komputer, kemudian ada mata kuliah jaringan wireless, kemudian ada mata kuliah jaringan terapan atau jaringan komputer lanjut. Kemudian yang kedua, ada juga mata kuliah kita menyebutnya keamanan informasi. Karena begini, ketika internet masuk, ya komoditas akan masuk di sana. Kemudian digunakan untuk berbagai bidang kehidupan ya. Dari mulai tadi entertainment, orang yang cuma nonton film atau nonton video, sampai bisnis kan. Iya. Artinya ada transaksi finansial di situ. Nah, kalau ada uang ya, biasanya kan bukan menarik perhatian orang pebisnis saja, penjahat juga kan. Betul. Ya, cybercrime ya, kejahatan siber. Nah, di kita juga diajarkan ya keamanan informasi. Nah, jadi bagaimana membekali masyarakat ya melalui mahasiswa supaya memiliki perilaku aman dalam berinternet. Kemudian yang paling penting adalah menyadari bahwa internet itu kan sebetulnya sebuah tools. Sama kayak pisau lah misalkan ya. Iya. Pisau itu kan bisa dipakai masak, tapi juga bisa dipakai melakukan kejahatan. Betul. Internet juga sama, bisa untuk kegiatan positif, bisa juga negatif. Internet cepat ya. Kita membuka akses seluas-luasnya. Kita punya opportunity untuk go internasional. Ya. Pelaku UMKM bisa lihat barang kita apa, pariwisata kita apa. Nah, tapi di saat yang sama, orang lain pun punya kesempatan untuk masuk kan. Kalau kita buka pintu, kita bisa keluar, orang pun bisa masuk. Iya, betul. Ya. Jadi ini juga tantangan tersendiri. Ya. Kita punya opportunities keluar, orang luar juga punya opportunities. Jadi perlu juga dibarengi dengan kemampuan-kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan, menghadapi persaingan. Nah, di Universitas Pertamina kita punya yang namanya creative problem solving. Jadi bagaimana mengembangkan kreativitas, ide-ide kreatif, berinovasi ya, supaya nanti tujuannya ke sana. Kita bisa bersaing. Nah, jadi internet itu selain kita manfaatkan, kita semaksimal mungkin dampak positifnya, tapi juga kita perlu waspada gitu ya, bahwa ada tantangan, kemudian ada ancaman dalam bentuk kejahatan cybercrime. Nah, oke. Tadi katanya ada program studi yang ngebahas tentang jaringan komputer itu di Universitas Pertamina, khususnya di program studi ilmu komputer. Yeah. Nah, kira-kira perbedaannya apa nih Pak antara program studi ilmu komputer di Universitas Pertamina dengan di universitas lainnya? Ya, perbedaannya gini, kita mulai dari lahirnya Universitas Pertamina ya inisiatif atau diawali oleh PT Pertamina Persero. Jadi pertama kita punya kedekatan dengan industri, khususnya dengan PT Pertamina Persero dan Pertamina Group lah, perusahaan dan sebagainya. Sehingga untuk magang gitu ya, intern itu kita memiliki kesempatan yang luas untuk masuk ke ke Pertamina, ke anak-anak perusahaan Pertamina. Kemudian yang kedua juga salah satu konsentrasi kita ke bidang energi ya. Dosen-dosen program studi ilmu komputer sudah bekerja sama dengan dosen-dosen geoscience ya, dengan geofisika, geologi untuk mengembangkan aplikasi berbasis cloud misalkan untuk kebutuhan pengembangan teknologi di industri energi. Kemudian juga, nah selain itu apa cuma energi? Enggak juga. Kita juga tentu mempelajari aspek-aspek lain. Ya, jadi stream kita ada dua secara garis besar. Yang pertama software engineering. Jadi kalau teman-teman punya hobi coding, programming, bikin software, nah itu kita kuatkan di software engineering. Yang kedua, yang sekarang juga lagi lagi membutuhkan banyak pekerja ya, ada namanya data science ya. Bagaimana memanfaatkan data. Sekarang kan data banyak sekali ya. Ada di sosial media. Sosial media ada berapa? Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi? Banyak lah pokoknya ya. Nah, itu kan data sangat banyak. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan data itu, mengambil cerita, mengambil makna dari data yang besar itu untuk menghasilkan produk atau layanan yang bisa memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia, berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Saya kira itu bedanya ya.
ilmu komputer Universitas Pertamina dengan ilmu komputer yang lain. Oke, udah jelas banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di program studi ilmu komputer, kalian tinggal masuk aja di Universitas Pertamina. Nah, oke. Selain itu Pak, kira-kira prospeknya nih apa sih prospeknya jika menjadi lulusan dari program studi ilmu komputer? Lulusan prodi ilmu komputer, khususnya ilmu komputer Universitas Pertamina, ya sekarang kita tanya apa sih yang nggak pakai IT sekarang? Betul. Ya, belanja pakai IT. Bahkan pandemi ini mendorong berbagai sektor untuk melakukan digital transformation lebih dengan cepat. Sebelum pandemi ada nggak yang kenal telemedicine? Ya, konsultasi dengan dokter secara online. Nggak ada kan? Kita tuh kalau mau ke dokter ya harus datang, konsultasi dengan dokter, ngobrol begini, kemudian dokter ngasih resep, ya. Setelah itu selesai. Kalau ada keluhan lebih lanjut baru datang ke rumah sakit, didiagnosis lagi. Nah sekarang kalau cuma ngobrol, kemudian memberikan resep, loh kenapa nggak kita lakukan secara daring aja? Betul banget. Ya? Kita bisa melakukan dari mana saja, kapan saja. Kemudian ya nggak perlu keluar ongkos, lebih efisien. Nah itu dari segi kesehatan. Jadi peluang sangat terbuka luas ya untuk lulusan program studi ilmu komputer. Selama kita mau belajar dan bekerja keras, bersungguh-sungguh. Betul guys. Jadi intinya belajar dengan sungguh-sungguh guys ya. Oke. Mungkin itu saja sih Pak pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Erwin yang sudah memberikan informasi yang banyak banget nih buat sobat muda yang ada di rumah. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada sobat muda semua, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri kalian menjadi mahasiswa Universitas Pertamina, karena saat ini Universitas Pertamina sedang membuka pendaftaran yang terdiri dari 2 jalur. Yang pertama adalah jalur seleksi nilai raport yang dibuka pada sampai 30 April tahun 2022 tanpa tes, dan yang kedua ada ujian masuk online, pendaftarannya sampai tanggal 21 April 2022 dan ujiannya akan dilakukan pada tanggal 23 April 2022. Nah, terima kasih Pak Erwin, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada episode Upercast hari ini. Nah, mungkin sebelum kita kayak pamit undur diri dari sobat muda yang ada di sana, Pak Erwin ada ini nggak wejangan yang ingin disampaikan kepada sobat muda yang ada di? Oke, kepada sobat muda di rumah ya dimanapun berada, kunjungi website kami www.universitaspertamina.ac.id ya. Kita ada 15 program studi, silakan dipelajari, kemudian dilihat mana yang paling sesuai dengan kekuatan teman-teman dan ikuti seleksinya. Dan tentunya saya tunggu sobat muda sekalian di Universitas Pertamina, khususnya di program studi ilmu komputer Universitas Pertamina. Oke, nah itu tadi teman-teman, jangan lupa dicatat tanggal pendaftarannya ya, dan segera daftar di program studi ilmu komputer Universitas Pertamina. Nah, buat sobat muda juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat sobat muda yang ingin mengetahui informasi terupdate terkait dengan Universitas Pertamina dan pendaftaran Universitas Pertamina, silahkan kunjungi dan follow Instagram Universitas Pertamina @Universitas Pertamina dan website Universitas Pertamina. Sampai jumpa di episode Upercast selanjutnya. Bye-bye.